Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aktania Yunisa Putri dengan NIM 21129337 dari seksi 21BB08 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja alat optik. Namun sebelumnya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas konsep dasar fisika SD yang diampu oleh Ibu Dr. Hajayanti Fitria, SPD, MPD. Baiklah, untuk cara kerja alat optik yang pertama yaitu mata. Mata yaitu bekerja dengan adanya cahaya yang masuk ke dalam mata dengan menembus kornea atau selaput bening pada mata. Banyaknya cahaya yang masuk ke mata kita diatur oleh pupil dan diteruskan ke lensa mata. Cahaya diteruskan lensa mata melalui badan bening dan ditangkap dengan retina, kemudian disampaikan ke otak melalui saraf mata. Untuk alat optik yang kedua yaitu loop. Cara kerja loop yaitu prinsip kerja loop, yakni dengan meletakkan benda yang akan diamati di antara titik pusat dan titik fokus atau F lensa sehingga bisa menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Di samping itu, benda dapat menggunakan loop dalam dua cara, antara lain yaitu untuk mata berekomendasi maksimum, yaitu benda diletakkan di antara F dan 0 atau jarak benda atau SO selalu lebih kecil daripada jarak titik atau F. Yang kedua yaitu untuk mata yang tidak berekomendasi, benda diletakkan pada titik api atau F atau jarak benda atau SO sama dengan jarak titik api itu atau F. Alat optik yang ketiga yaitu kamera. Prinsip kerja mata dan kamera yaitu sama. Apabila mata melihat benda, sinar dari benda yang masuk ke mata dibiaskan oleh lensa mata. Bayangan jatuh di layar mata atau retina. Sifat bayangan yang terjadi nyata diperkecil dan terbalik. Pelat film berupa keluloid. Pelet itu dilapisi gerak bromida dan sangat peka terhadap cahaya. Apabila bayangan objek mengenai pelet film akan tercetak sebagai gambar negatif. Setelah proses pencucian, film dapat dicetak sebagai gambar positif pada kertas foto. Alat optik yang keempat yaitu mikroskop. Cara kerja mikroskop adalah sebagai berikut. Objek atau benda yang diamati harus diletakkan di antara foto dan dua fob sehingga lensa objektif membentuk bayangan yang terbalik dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk lensa objektif merupakan benda bagian lensa okuler. Lensa okuler berperan seperti loop yang dapat diatur atau digeser-geser sehingga mata dapat mengamati dengan cara berakomodasi atau tidak berakomodasi. Untuk pengamatan dengan akomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler harus jatuh atau diletakkan pada titik dekat mata atau PP. Perbesaran yang diperoleh adalah merupakan perbesaran oleh lensa objektif dan lensa okuler, yaitu M sama dengan MOBI atau X MOX. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler harus berada pada titik jauh mata. Alat optik yang kelima yaitu teropong. Cara kerja teropong. Prinsip utama pembentukan bayangan pada teropong adalah lensa objektif membentuk bayangan nyata dari sebuah objek jauh dan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian, cara mengamati objek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Oleh karena itu, jarak antara objektif dan okuler dapat diubah-ubah. Panjang teropong adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okulernya. Alat optik yang keenam yaitu periskop. Prinsip kerja periskop adalah pembentukan bayangan dengan pemantulan berulang pada dua permukaan cermin yang disusun 450 terhadap bidang datar di dinding periskop. Cahaya yang dipantulkan objek masuk pada cermin yang pertama, kemudian dipantulkan tegak lurus menjadi cermin yang kedua. Alat optik yang ketujuh yaitu proyektor slide. Cara kerja proyektor seperti pada pengertian proyektor, di mana fungsinya untuk menampilkan gambar dan komputer ke layar. Maka secara singkat, cara kerja proyektor itu berdasarkan prinsip pembiasaan cahaya, di mana cahaya tersebut dapat dihasilkan dari 3 panel LCD yang dipisahkan berdasarkan 3 warna dasar seperti red, green, and blue.
Seperti yang sudah disebutkan, proyektor bekerja berdasarkan prinsip pembiasaan cahaya, yaitu panel-panel LCD atau layar kristal cair yang terdapat pada proyektor akan menghasilkan cahaya. Panel-panel pada proyektor tersebut tersusun atas 3 panel yang terpisah berdasarkan 3 warna dasar, yaitu red, green, and blue. Pembiasaan dari ketiga panel tersebut akan memancarkan cahaya dari proyektor. Semua cahaya melewati panel dan berpadu melalui prisma di dalam perangkat proyektor. Kemudian perpaduan cahaya tersebut dipancarkan ke layar proyeksi atau media pantul yang rata, sehingga objek pada perangkat komputer atau laptop dapat diproyeksikan di layar dengan baik. Alat optik yang terakhir yaitu optomoskop. Cara kerja dari optomoskop itu di mana bagian mata dalam dinamakan fundus dan melewati retina, diskus, optikus, makul, dan pembuluh darah retina dapat dilihat melalui optomoskop ini, yaitu suatu instrumen yang dipergunakan dengan cara dipegang yang memproyeksikan cahaya melalui prisma dan pembelokan cahaya dengan sudut 90 derajat, memungkinkan pemeriksa melihat retina. Optomoskop direct memiliki beberapa lensa yang tersusun pada roda. Lensa dapat dipilih dengan memutar roda dengan telunjuk tanpa menghentikan inspeksi. Baiklah, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.